Kak Juna mau memberitahukan beberapa info penting buat adik-adik. Penting, ting, 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 ting. Info penting ini adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian rapi pada waktu ibadah berlangsung dari awal sampai akhir. Nih lihat kayak Kak Juna nih. Boleh kayak Kak Juna, tapi yang penting rapi. Oke? Yang kedua, adik-adik jangan sambil makan. Makan apa ini Kak Juna? Makan tahu, makan tempe, makan jengkol, makan pete, makan makanan, kue, semua pokoknya nggak boleh. Kecuali makan firman Tuhan. Oke? Wah, yang ketiga, adik-adik harus semangat dalam memuji Tuhan. Yaitu gak boleh sambil tidur-tiduran atau malas-malasan. Contohnya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Gak boleh, harus gini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Oke? Dan yang adik-adik harus selalu konsentrasi. Sekali lagi adik, konsentrasi. Oke? Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman, selamat datang di GSJA CC Kids. Hari ini kita akan beribadah. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti kalian dalam keadaan sehat ya? Amin. Oke. Gimana? Kalian sudah rapi belum? Seperti kita nih, rapi nih pakai bajunya. Sudah dong Kak. Oke, diingatkan kembali bahwa ketika ibadah tidak boleh sambil makan maupun tidur-tiduran atau jalan-jalan, lari-lari, dan juga tidak boleh sambil bermain handphone ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Yuk adik-adik semuanya berdiri, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Bapa yang baik, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati untuk anak-anak, berkati untuk kita guru-guru maupun juga untuk orang tua Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa daripadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik tetap bangkit berdiri ya, kita akan memuji Tuhan. Siap-siap? Yuk kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan ya. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? You are my friend, I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me, I love you. I want to be a friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Hello, hello, how are you? You are my friend, I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me, I love you. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita akan selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Seperti mentega. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk manis. Kita akan mendengar firman Tuhan. Semua siapkan hatinya. Kita akan berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah mengagungkan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami boleh membuka hati, membuka pikiran kami, dan mendengarkan firman-Mu sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya tentunya. Tetap semangat. Hari ini sudah siap belum?
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Kita menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan Dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan sudah melihat video tadi? Firman Tuhan mengenai apa ya? Mengenai Tuhan menyembuhkan anaknya Zairus. Nah, kita lihat ya di video tadi bagaimana Zairus mengandalkan Tuhan Yesus. Zairus berharap kepada Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan anaknya. Walaupun Zairus dikasih tahu sama hambanya kalau anaknya itu sudah meninggal, tapi Zairus tetap percaya, tetap ingin Tuhan Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya, ya. Nah, adik-adik, kita juga harus tetap menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Di saat apapun juga, dalam saat sedih, senang, suka duka, kita tetap harus mengandalkan dan berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti halnya contoh nih, kalau misalnya dalam keadaan mati lampu, siapa yang pernah ngalami mati lampu? Ayo. Pasti semuanya pernah ya. Gimana sih kalau mati lampu itu? Gelap. Gelap, semuanya gelap. Nggak kelihatan apa-apa. Enak nggak sih kalau mati lampu? Nggak enak. Karena
gak bisa ngeliat, gak bisa nonton TV, gak bisa pasang AC, aduh panas, gerah, gak bisa tidur, ya kan? Lagi nonton TV, film kesenangan, tiba-tiba putus, ya kan? Terus juga gak bisa, gak bisa wifi, gak bisa nonton segala macam, gak bisa chat, karena wifi-nya putus juga, ya kan? Wah, gak enak kalau mati lampu. Nah, kalau saat mati lampu, apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang kita harapkan? Yaitu lampunya cepat menyala kembali. Itu adalah harapan kita, ya kan? Atau harapan kita ada sesuatu yang terang deh, yang bisa menerangi rumah kita. Kita nyalain lilin biar terang, atau kita nyalain lampu emergency biar terang. Nah, itu adalah harapan kita pada saat mati lampu. Kita menginginkan terang, kita berharap lampu cepat menyala. Nah, sama seperti Tuhan. Tuhan Yesus adalah terang kita. Tuhan Yesus adalah harapan kita, sumber pengharapan kita. Pada saat kita dalam kegelapan, pada saat kita tertimpa masalah, pada saat kita mengharapkan sesuatu, Tuhan adalah harapan kita. Jadi adik-adik, kita terus bersandar kepada Tuhan karena Dia adalah terang buat kita dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus memberikan pengharapan itu buat semua kita yang selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini dan saatnya kita mau membaca ayat hafalan minggu ini. Ya. Ayat hafalannya ada di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diulang ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa ya. Cepat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberikan kami suatu pengertian untuk kami tetap percaya kepadamu, untuk kami tetap menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang menaruh kepercayaan dan harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Bye-bye. Nah, bagaimana adik-adik? Tadi firman Tuhannya? Keren. Bagus kan? Keren, Nah, ya. jangan lupa untuk tugas kalian masing-masing nanti dikirim ke grup WA kelas masing-masing ya. Oke. Nah, untuk persembahan, kalian boleh masukkan amplop atau masukkan celengan, kemudian nanti dititip ke mama papa yang pergi ke gereja. Atau kalian boleh transfer ke nomor rekening di bawah ini ya, jangan lupa ya. Nah, untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini kami mengucapkan selamat ulang tahun dan juga untuk guru-guru yang berulang tahun juga. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, hari ini hari terakhir di bulan Januari 2021. Sekolah minggu ada acara kenaikan kelas, hore! Nah, siapa yang akan naik kelas? Nanti ada kakak-kakak yang akan bacakan nama-nama kalian yang naik kelas. Pindah dari kelas apa ke kelas yang baru. Untuk hari ini kenaikan kelas dilakukan secara
virtual. Kenapa? Karena kita masih ibadah online. Tante Pur ucapkan selamat untuk kalian yang naik kelas. Lebih semangat untuk ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati. Adik-adik udah gak sabar kan siapa-siapa aja yang mau naik kelas? Sabar ya, kita mulai dari yang kelas kecil sampai ke kelas besar. Yang besar sabar ya, dibacain mulai dari Kak ya. Jadi yang pertama ada dari kelas balita ke Samuel ya. Yang dari kelas ada Clarence. Yeay. Selamat Clarence. Berikutnya dari Samuel ke Yosua. Yang pertama Audrey Nathania. Yang kedua Jonathan Hendricks. Yang ketiga Mark Nicholas. Dan yang terakhir Kalia Alfreda. Yeay. Jadi selanjutnya ada dari kelas David ke Tunas Remaja ya. Cuma ada satu nih, ada Jeremy. Yeay. Selamat Jeremy. Selanjutnya dari kelas Yosua ke David. Yang pertama Aulia Kasih. Yang kedua Tiffany Elisa Lalo. Yang ketiga Gwyneth Gracia Lee. Yang terakhir Besley Hotaranga. Yeay. Selanjutnya Kak. Selanjutnya ada dari Tunas Remaja ke Remaja ya. Ada 6 orang nih, banyak. Jadi yang pertama ada Ade Aulia, yang kedua ada Caroline, yang ketiga ada Felisa, yang keempat ada Dia, yang kelima ada Angel, dan yang terakhir ada Peggy Teran. Yeay. Monica yang terakhir. Nah yang terakhir nih udah mau lulus dari sekolah minggu ya. Baca yang pertama Eben. Yang kedua Hansen. Yang ketiga Dreda. Keempat Rio. Kelima Kezia Ozora. Yang keenam Nicholas Calvin. Dan yang ketujuh Priscilla. Yeay. Selamat adik-adik bagi nama-nama yang sudah disebut. Selamat naik kelas ke jenjang selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan sebagaimana tema pada bulan Januari 2021, Tuhan adalah harapan kita. Amin. Itu sebabnya saatnya kita mau akan berdoa, kita serahkan hidup kita, masa depan kita, pendidikan kita, bahkan kebersamaan dengan orang tua biarlah disertai oleh Tuhan. Amin. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan sertai kami. Kami bersyukur boleh mengikuti ibadah hari ini bersama dengan teman-teman. Kami bersyukur boleh menikmati puji-pujian firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Bapa di surga, kami berdoa bahwa setiap anak-anak sekolah minggu dalam segala aktivitas mereka, baik mereka yang masih kecil bersama-sama dengan orang tua mereka, mereka yang juga nanti akan sekolah, kami berdoa biarlah Tuhan sertai mereka. Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Mereka semuanya dilindungi, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Doa dan harapan kami agar anak-anak sekolah minggu juga semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Mereka semakin sungguh-sungguh beribadah. Mereka menjadi anak-anak yang baik, bahkan menjadi anak yang berprestasi karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hari-hari kehidupan mereka ke depan ke dalam tangan Tuhan saja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, adik-adik angkat kedua tangan dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, kita udah selesai beribadahnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan follow channel ini. Tuhan Yesus memberkati.